Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu Lilis dalam pembelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah anak-anak, kita mulai belajarnya, yaitu pembelajaran 1 ya. Nah lihat, perhatikan di sini. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Sekarang perhatikan lagi, di sini ada: apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Nah, dengan kalimat tersebut, maka di sini ada bacaan ya yang tentang semut dan belalang. Coba kalian baca bersama ya. Di bawah ini terik matahari. Barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 butir dapat dibawa semut, sehingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati sebilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintasi di hadapannya. Terus ya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir, ujar komandan semut menjawab belalang. Terus nah kita baca ya. Silakan nanti kalian teruskan bacanya. Ibu akan baca paragraf yang terakhir. Semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri tugasnya. Begitulah adanya sepanjang musim panas barisan semut sibuk bekerja. Sementara belalang santai bermalas-malasan, sehingga tiba saatnya musim dingin. Semut-semut nyaman bencengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Nah, kalian nanti bisa mencari kesimpulan dari bacaan tersebut ya, bahwa semut ya itu adalah mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya. Nanti kalian akan melihat mana yang patut diteladani, semut atau belalang. Nah, kemudian perhatikan di sini ada pertanyaan. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Coba kira-kira jawabannya apa? Ya, kita jawab sama-sama ya. Kelompok semut tersebut sedang bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk bekal persediaan di musim dingin. Karena pada musim dingin untuk mencari makanan mereka tidak mampu ya, atau tidak bisa. Kemudian bagaimanakah menurutmu sikap belalang? Coba bagaimana sikapnya? Ya, sikap belalang itu pemalas.
meremehkan segala sesuatu, dan tidak menghormati para semut. Ya, jadi sifat belalang tidak patut ditiru. Kemudian nomor 3, bagaimanakah cara semut bekerja? Nah ini ya, semut bekerjanya bagaimana? Semut bekerja yaitu secara bersama-sama atau kerja sama atau bergotong royong dalam membawa butir-butir makanan untuk dibawa ke sarang mereka, yaitu dengan cara berjalan bolak-balik dari tempat makanan menuju sarang ya. Karena semut di sini selalu ada persatuan ya, sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan cepat dilaksanakan ya. Kemudian nomor 4, nilai-nilai baik apa saja yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Ya, contohnya misalnya nilai kerja keras, pantang, menyerah. Kemudian nilai persatuan dan kesatuan. Juga nilai kebersamaan atau gotong royong dan kepemimpinan ya. Nah, nanti jawaban tadi itu jawaban kamu isi di sini. Nomor 1 jawabannya tulis di sini. Kemudian untuk jawaban nomor 2 ditulis di sini ya. Dan nomor 3 jawabannya tulis sini. Begitu juga dengan jawaban nomor 4 kamu tulis di sini. Ini namanya adalah diagram ya. Nah, kita teruskan. Nah, di sini nanti kamu isi ya, apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut ya. Silakan kamu nanti tulis dan hasilnya bisa kamu sampaikan ke ibu bapak guru kalian ya. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bekerja, yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, maka semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Nah, maka dengan itu semut tahu kelebihan dan kekurangannya, dan semut tidak sombong. Itulah nilai yang dimiliki oleh seorang semut atau oleh seorang pemimpin ya. Nah, sekarang di sini ada diagram. Ya, ada diagram. Silakan nanti kamu isi ya. Kelebihanku yaitu kelebihan kalian ya. Kelebihan kalian itu apa? Ya, kamu tulis. Kemudian kekurangan kalian apa? Kamu tulis di sini, dan apa yang akan kamu lakukan dengan kelebihan dan kekurangan kamu ya. Nanti bisa kamu tulis di sini. Contohnya ya, Ibu kasih contoh. Misalnya di sini kelebihanku. Contohnya misalnya mudah bergaul ya, kemudian pantang menyerah, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, itu contohnya ya. Bisa nanti kalian isi lagi ya sesuai dengan kelebihan kalian masing-masing. Kemudian kekuranganku ya, apa kekurangan kalian ya? Contohnya saja misalnya pelupa ya, kemudian ceroboh, atau misalnya malas ya. Nah, nanti kamu isi ya dengan kekurangan kamu ya, atau kekurangan kalian. Kemudian di sini satu lagi, apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku. Misalnya contohnya jawabannya adalah dengan kekuatan atau kelebihan saya akan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, dan serta bisa mengatasi kelemahan atau kekurangan yang saya punya, yaitu dengan cara mampu mengatasinya dan menghadapinya segala tantangan atau ancaman. Nah, itu kira-kira ya jawabannya. Nanti bisa kalian jawab dengan pertanyaan yang sesuai dengan
Diri kamu sendiri. Kemudian, menyadari kekurangan, semut hidup dengan bergotong royong. Jadi semut itu tahu kekurangannya, ya. Kemudian mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Nah, kemudian di sini ada tabelnya, yaitu tentang kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong, kemudian alasannya apa. Contohnya, gotong royong dalam piket kelas. Alasannya, kebersihan kelas merupakan tugas bersama. Kalau dikerjakan bersama akan lebih mudah dan cepat selesai. Terus contoh yang lainnya apa? Misalnya gotong royong dalam persiapan upacara bendera. Alasannya, upacara bendera merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Jika tidak ada semangat gotong royong, maka kegiatan upacara bendera bisa gagal terlaksana. Nah, nanti kamu cari lagi kegiatan yang lainnya, kemudian kamu tulis dan kamu perlihatkan ke ibu bapak guru kalian. Nah, di sini bahwa gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengalaman nilai-nilai keadilan sosial. Nah, dengan gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai keadilan sosial. Nah, dengan itu coba kalian tanya pada diri sendiri, apakah kalian sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Nah, anak-anakku sekalian, kita teruskan pembelajarannya, yaitu di sini akan dijelaskan tentang koperasi. Bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja, apa manfaatnya bagi anggotanya. Nah, di sini ada teks bacaan, yaitu tentang sejahtera bersama koperasi. Yuk kita baca sama-sama. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Nah, kemudian pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir pada rapat ini. Pak Badru selaku ketua koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Nah, nanti kalian teruskan membacanya. Ibu akan membaca paragraf terakhirnya, yaitu Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar secara mandiri. Kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Ya. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Nah, dalam isi pidato Pak Badru
Di sana ada pesan-pesan ya. Nanti pesan-pesan yang ada di isi pidato tersebut kalian tulis di sini ya. Contohnya saja, misalnya tentang koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para anggota. Terus apalagi? Anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menikmati keuntungan koperasi ya. Dan seterusnya ya, kalian isi. Nanti kalian jawabannya sampaikan kepada ibu dan bapak guru kalian. Jadi pidato tersebut yaitu tentang koperasi dan kepemimpinan Pak Badru yang mengedepankan musyawarah dan gotong royong serta kepentingan anggotanya. Kemudian perhatikan di sini. Nah, nanti ya. Jadi untuk pembelajaran satu ini ya, yaitu bahwa seorang pemimpin itu tadi harus sudah seorang pemimpin itu yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana. Kemudian bergotong royong dan musyawarah merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Nah, itu anak-anak sekalian. Anak-anak, untuk belajar pagi ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan akan bermanfaat untuk kalian semua. Dan tidak lupa kalian tetap belajar, semangat, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.